Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita akan mencari rumus konversi suhu tanpa harus menghafal rumusnya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat singkatan ini KCRF 5549. 5549 kita peroleh dari penyederhanaan dari selisih antara titik didih dengan titik beku. Pada Kelvin, titik didihnya 373, titik bekunya 273. Setelah kita kurangi, maka hasilnya 100. Pada Celsius, titik didihnya 100, titik bekunya 0. Selisihnya ini adalah 100. Pada Reaumur, titik didihnya 80, titik bekunya adalah 0. Maka selisihnya setelah kita kurangkan adalah 80. Kemudian pada Fahrenheit, titik didihnya 212, titik bekunya 32, maka selisihnya adalah 180. Nah, dari keempat selisih ini kita sederhanakan, kita bagi sama, maka hasilnya adalah 5549. Jadi 5549 ini merupakan hasil penyederhanaan dari selisih angka ini di atasnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita perlu memahami bahwasanya ada titik beku, ada titik didih. Namun pada rumus ini yang perlu kita hafalkan adalah titik beku. Kenapa begitu? Karena titik beku ini akan kita masukkan pada rumus nantinya. Pada Kelvin 273, Celsius 0 titik bekunya, pada Reaumur 0, pada Fahrenheit 32. Jadi saya beri simbol merah supaya kalian memahaminya atau menghafalkannya. Nah, lanjut kita ke soal pertama. Soal pertama, ini kita diminta untuk mencari suhu benda dalam Kelvin, sedangkan suhu yang diketahui dalam Celsius, yaitu 60 derajat Celsius. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat perbandingan seperti ini. Jadi, berhubung yang dicari adalah Kelvin yang dicari, maka Kelvin posisikan pada bagian atas. Kemudian Celsius yang diketahui posisikan pada bagian bawah. Nah, setelah itu Kelvin kita kurangi dengan titik bekunya. Berapa titik bekunya Kelvin? 273. Nah, pada Celsius kita kurangi dengan titik bekunya. Berapa? 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat perbandingan. Perbandingan ini. Untuk Kelvin ini kita masukkan angka 5 ini, ya. Celsius perbandingannya juga sama, 5. Jadi 5 banding 5. Nah, langkah selanjutnya kita buat perkalian silang. Nah, posisi yang sebelah kanan biar di situ saja, tidak usah dipindah. Tinggal kita geser yang Celsius. Celsius kita pindah ke ruas kanan. Nah, di sini Celsius C dikurangi 0. Kan tidak ngefek, sehingga 0 kita abaikan. Maka Celsius ini akan pindah ke posisi kanan. Nah, menjadi seperti ini. K-273 dari ini, dari atasnya, sama dengan 1 per 1 dari mana? Penyederhanaan 5 per 5, kan hasilnya 1. Kemudian dikali Celsius. Dari mana Celsius? Dari ini. Kita geser ke ruas sebelah kanan. 0 tidak perlu ditulis, kenapa? Karena tidak ngefek, sehingga kita abaikan saja tanpa kita tulis. Nah, selanjutnya kita pindah posisi, dikurangi 273. 273 ini satu kesatuan dengan Kelvin di sini. Nah, dia akan pindah ruas ke sebelah kanan, tapi pindah ruasnya bukan karena perkalian silang. Kalau pindah ruas karena perkalian silang, maka simbol dikurangi ini kan tetap tidak akan berubah. Tapi pada Kelvin dikurangi 273, kita yang butuhnya kan Kelvin saja. Maka dikurangi 273 ini akan pindah ruas ke sebelah kanan. Maka simbol min atau simbol dikurangi ini akan berubah menjadi plus. Kenapa berubah
simbolnya? Karena pindahnya bukan karena perkalian silang. Jadi tanda min berubah menjadi plus atau sebaliknya. Tapi kalau pindah ruas karena perkalian silang, tanda min atau tanda plus tetap tidak berubah. Sehingga kita masukkan sudah di sini. Celsius. Berapa angka Celsius? 60 derajat Celsius. Kita masukkan ke sini. 60 ditambah 273. Berapa hasilnya? 333 Kelvin. Nah, untuk Kelvin tidak perlu memakai simbol derajat. Hanya untuk Kelvin. Nah, untuk soal kedua sama ya dengan soal pertama. Prinsipnya sama. Jadi yang diketahui itu posisikan, ini yang diketahui adalah Fahrenheit, posisikan dia di bawah. Terus yang ditanya dalam soal nomor 2 ini adalah Celsius, posisikan pada posisi atas. Jadi yang ditanya posisikan di atas, yang diketahui posisikan di bawah. Tujuannya apa? Biar gampang kita menghitungnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat perkalian silang. C dikurangi 0. Karena dikurangi 0 kan tidak ngefek, kita abaikan saja. Jadi langsung ke bawah di sini. Tahap berikutnya, tahap kedua, C sama dengan 5/9. Dari mana 5/9? 5 ini adalah hasil penyederhanaan ini 5. Oh maaf, yang ini ya, Celsius 5. Kemudian Fahrenheit. Fahrenheit itu berapa? 9 di sini. Jadi C itu 5, ini 5. Kemudian Fahrenheit 9. Nah, kemudian kita kalikan silang di sini, ada perkalian silang. Maka F dikurangi 32 pindah ke sisi kanan. Pindahnya karena perkalian silang. F min 32 pindah ke sisi kanan kan, tapi pindahnya karena perkalian silang, sehingga simbol dikurangi tetap tidak berubah. Kita lihat di sini ya. 5/9 dikali F min 32. Nah, biar kita tidak bingung, maka F min 32 ini perlu kita kurung. Kenapa? Karena asal muasalnya dia dari lajur atau sisi kiri pindah ke sisi kanan, sehingga perlu kita kurung. Tujuannya apa? Biar nanti saat menghitung tidak bingung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan berapa Fahrenheit. Fahrenheitnya adalah 50. Kemudian 50 dikurangi 32 berapa hasilnya? 18. Nah, kita kalikan, maka hasilnya adalah 40 derajat Celsius. Nah, nomor 3. Nomor 3 sama dengan yang tadi. Yang dicari adalah remur. Yang dicari posisikan pada posisi atas. Sedangkan yang diketahui adalah Kelvin, posisikan di bawah. Ya. Remur titik bekunya berapa remur? 0. Jadi R min 0. Kelvin titik bekunya 273. Kelvin dikurangi 273. Pada lajur kanan kita buat perbandingan 4 untuk remur. Ini ya. Remur 4. Kemudian Kelvin 5. Kelvin 5. Oke, jadi 4 ini milik remur dan 5 ini milik Kelvin. Kemudian K-273 akan kita pindah ke lajur kanan. Pindahnya karena perkalian silang. Ya, gini. Perkalian silang. Jadi K ini akan kita pindah ke lajur kanan. Pindahnya karena perkalian silang, sehingga tanda minus atau tanda berkurang atau dikurangi tidak berubah. Kenapa? Karena pindahnya karena perkalian silang, sehingga simbol dikurangi tidak berubah. Nah, karena R dikurangi 0, maka kita abaikan, tidak perlu kita tulis. Kenapa? Tidak ngefek kan, dikurangi 0, tidak ada pengaruhnya. Nah, selanjutnya kita pindah ini ya, yang warna biru
K-273 dari mana ini? Dari atasnya yang pindah karena perkalian silang. Simbolnya tetap. Kenapa? Karena dia pindah karena karena dia pindah karena perkalian silang. Kita masukkan. Kelvinnya berapa? Berapa suhu dalam Kelvin? 300 Kelvin. Nah, untuk Kelvin sekali lagi tidak perlu menggunakan simbol derajat, hanya untuk Kelvin saja. Kita masukkan 300 dikurangi ini, berapa hasilnya? Silakan dihitung sendiri ya, sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini yang dicari adalah Fahrenheit. Yang dicari adalah Fahrenheit. Kemudian diketahui adalah Kelvin. Posisikan yang dicari adalah ini, yang dicari Fahrenheit. Posisikan di atas. Sedangkan yang diketahui suhunya dalam Kelvin, posisikan di bawah. Seperti sebelum-sebelumnya, kita buat perbandingan. Fahrenheit, hasil penyederhanaannya adalah 9. Tulis di bagian atas. Kemudian Kelvin 5, hasil penyederhanaannya sekali lagi F 9. 9 dari mana? Dari sini. Terus K 5, taruh di bawah. Jangan sampai terbalik ya, karena nanti terbalik mempengaruhi hasil juga. Jadi yang benar posisi atas ya, hasil penyederhanaannya juga di atas. Kalau memang di bawah, taruh di bawah hasil penyederhanaannya. Selanjutnya kita buat perkalian silang. K-273 ini kita pindah ke sisi kanan. K-273 kita pindah ke posisi kanan. Pindahnya karena perkalian silang, sehingga simbol dikurangi tetap tidak berubah di sini, tetap tidak berubah. Nah, lanjut. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada yang berubah simbol. Yang semula min atau dikurangi 32 menjadi ditambah 32. Kenapa kok berubah simbolnya? Simbol ini berubah karena ini akan pindah ke sisi kanan, dan pindahnya bukan karena perkalian silang. Beda dengan yang di atasnya, yang ini Kelvin -273 kan dia pindah ke kanan, tapi pindahnya karena perkalian silang. Nah, pada kasus ini F-32, saya yang butuh adalah untuk mencari rumus atau derajat Fahrenheit, sehingga ini perlu kita pindah ke sisi kanan. Nah, tapi karena pindahnya bukan karena perkalian silang, maka tanda dikurangi ini akan kita rubah menjadi tanda plus. Ini perbedaannya dengan yang tadi. Jadi -273 pindah ke sisi kanan, tapi pindahnya bukan karena perkalian silang, sehingga tanda ini perlu kita rubah menjadi tanda plus. Nah, lanjut kita masukkan angkanya. Kelvin berapa? 300. Kemudian dikurangi 273. Kita kurung ya. Kenapa dikurung? Karena ini semula dari K-273 kan dari sisi kiri. Kita pindah ke sisi kanan. Perlu dikurung. Artinya apa? Selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Selesaikan dulu yang dalam kurung, kemudian kita kurangi ya. Setelah itu kita kalikan dengan 9 dan dibagi 5. Nah, hasilnya ini, hasil pengalian dengan pembagian 9/5 dikali 27, berapa hasilnya? 48 tambah 48,6. Nah, hasilnya ini baru ditambahkan dengan 32. Ya, jangan sampai salah. Kalau kalian menambahkan 27 dengan 32 terus dibagi ini, salah. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurung ini. 300 dikurangi 273, hasilnya berapa? 27. 27 dikali 9 dibagi 5, hasilnya 48,6, baru ditambahkan dengan 32, hasilnya 80,6 derajat Fahrenheit. Baik, itu dari saya.